Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar kembali sesi ke-7 yang akan membahas tentang template dan layout front end. Nah, saya Andoyo, disponsori oleh javawebmedia.com. Nah, ada beberapa step yang nanti akan kita lewati. Yang pertama adalah download template, kemudian ekstrak template ke folder assets, lalu membuat controller dan layouting serta routing. Nah, kita akan mulai dari beberapa jenis file yang nanti akan kita pakai. File pertama nanti adalah controller home.php, kemudian folder assets front. Maaf, ini bukan asset from, nanti view. Ini adalah views. Views adalah di layout, ya. Layout. Nah, nanti ini adalah akan terdiri atas beberapa file ini, ya. Ada 6 file: head, header, nav, content, footer, dan wrapper. Sedangkan untuk file di folder home nanti akan ada satu, yaitu list.php. Nah, kita akan mulai dari mencari template, ya. Kita bisa googling nanti freelancer template HTML, kita bisa ketik kayak gini, HTML. Nah, nanti sebenarnya cukup banyak template yang tersedia, nanti bisa kita download. Nah, ini contohnya freelancer dan HTML, atau ini juga bisa, ya, atau wrap bootstrap juga bisa, karena banyak tersedia di semua website template. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti untuk untuk folder lokasi penyimpanan asetnya adalah kita akan letakkan di dalam folder harian assets. Nanti kita buat satu folder baru. Jadi kita buat folder baru namanya front, ya. Front ini nanti adalah tempat front end-nya. Jadi kita akan buat di sini, klik kanan new folder, new folder. Saya kasih nama front. Ini berarti untuk front end, ya. Atau template juga bisa, cuman saya biasa pakai front. Nah, ini adalah template freelancer, ya. Nah, ini ada yang $9. Kita cari yang free saja dulu. Ini kalau kita beli nih cukup berharga, mahal. Kita pakai yang ini aja, nanti yang free kita bisa download dari Git juga bisa, atau dari sini, ya. Untuk tampilannya nanti kira-kira seperti ini. Maaf, koneksi internetnya sedang lemot sedikit. Nah, ini file sudah ke download, ya. Oke, proses download. Oke, ini udah ke download, ya. Maka file yang udah ke download ini kemudian kita copy, ya. Kita copy ke folder assets front. Lalu starter ini kita klik kanan, lalu ekstrak here aja. Ingat sekali lagi, ini ada dalam htdocs, lalu rian asset, ya. Rian assets, kemudian front. Salah. Front. Nah, ini dia. Maka nanti kita ekstrak here. Klik kanan, ekstrak here. Nah, ini zipnya dihapus saja karena udah selesai.
Terus kemudian isi dari ini nanti kita pindahkan ke depan. Jadi kita cut, select all, lalu kita cut, kita pindahkan ke front sini ya, lalu kita paste. Oke, nah folder ini nanti kita delete saja. Oke, nah kemudian file-file yang nggak perlu ini juga kita hapus saja. Oke, nah nanti kalau kita tes di browser localhost, nanti adalah Rian assets front. Oke, lama. Oke, kita akan buat controller terlebih dahulu. Di folder controller nanti kita buat controller home ya, home.php ini tadi ya. Ini adalah controllernya, maka nanti kita akan buat controller. Klik sini, klik kanan, new file, home.php ya. Silahkan dibuka controller home.php, lalu ini isinya dihapus saja semua. Kita delete. Oke, kenapa nih? Sebentar, kayaknya ada trouble pada sumnya. Saya ulang lagi, localhost Rian assets Oke, nah nanti tampilan template kita seperti ini ya, simple dan tidak terlalu ribet. Oke, about di one page ya. Nah nanti kita akan buat template-nya berdasarkan template ini. Oke, kita akan mulai. Oke, nah sekarang kita akan mulai dari controller. Untuk controller nanti bisa kalian copy dari polanya dari berita misalnya. Oke, dari berita ini baris 1 sampai kemudian baris ke 11 kita copy saja, lalu tutup, lalu di sini di paste. Oke, nah nanti kita akan panggil ini sebagai home, controllernya sebagai home ya, karena namanya filenya home maka di sini juga harus home. Lalu di sini kita akan buat fungsi indeksnya, index. Oke, ini title-nya. Kemudian isinya nanti ada di home list. Nah, ini berarti belum kita buat. Kemudian this load view. View-nya ada di mana? Ada di layout nanti ya. Lalu wrapper dot koma data.
tutup, lalu tutup. Nah, ini kalau kita running udah jalan sebenarnya nanti. Jadi di sini nanti home. Nah, di sini error karena wrappernya belum kita buat. Maka nanti kita akan buat folder di view sini. View ini nanti kita buat folder baru namanya layout. Ini mirip dengan yang pertama kita belajar di sesi 3 ya, di perencanaan layout admin. Layout, kemudian kita buat satu folder lagi namanya home. Oke. Nah, untuk layout nanti kita buat 6 file. 6 file apa aja? Ini dia head, nav, head, header, nav, content, footer ya. Kita akan buat di sini head.php, lalu header.php, lalu nav.php, kemudian content.php, lalu footer.php, lalu new file lagi wrapper.php. Oke, jadi ada 6 file ini ya, head, header, nav, content, wrapper. Nanti yang kita buka pertama adalah wrappernya. Wrapper ini nanti kita hapus, lalu kita gabungkan, include require one aja nanti pakainya. Head.php. Oke, copy saja nanti ya. Ada header, ada nav, ada content, ada footer. Jadi simpan saja. Lalu kita mulai dari konten. Ini dibuka konten ya. Sekali lagi kontennya dibuka, lalu hapus. Kemudian di sini if isi this load view isi. Nah, variabel isi ini didapat dari controller. Jadi dari controller ya, isi ini ya. Nah, mana ini isi, dia ada di folder home list. Maka nanti kita akan buat di folder home namanya list, new file, list.php. Lalu buka listnya itu, kita hapus. Maka nanti kalau kita running home udah muncul, tetapi nggak ada apa-apanya, kosong. Nah, sekarang kita buka wrapper dulu. Kita akan mulai dari head. Head ini dihapus ya, ini head ya. Header juga dihapus, nav juga dihapus, kemudian footer juga dihapus. Lalu klik file, save all, jadi simpan semuanya. Nah, sekarang kita mulai dari head dulu. Oke, layout yang kita mau pakai kan ini ya. Saya udah coba akses ini localhost rian assets front. Nanti bisa kalian klik kanan view source, view page source, atau kalau enggak Ctrl U. View page source itu nanti bisa dua ya. View page source ya. Bisa dengan Ctrl U. Di keyboard. Atau klik kanan, pilih view page source ya. Oke, nah sekarang kita klik kanan view page source. Nah, ini adalah area head. Maka nanti kita ambil dia nih, sini sampai sini, page top. Lalu klik kanan, kita copy ya. Lalu kita paste di head. Nah, nanti maaf ini hurufnya saya kecilin dulu biar lebih jelas, karena kemarin saya set 16. Oke, nah kayak gini ya.
title ini nanti diambil dari title kita. PHP title yang ada di controller ya. Lalu kalau udah ini copy, lalu letakkan di sini, lalu letakkan di sini juga. Oke, nah kemudian apalagi nih, ini kan head udah ya. Oke, kemudian ada navigation ini kita copy ya. Navigation kita copy nav. Oke, lalu select all, kita rapikan. Oke, udah simpan lagi. Oh iya, ternyata dari layout ini kita nggak ada header ya. Jadi header ini nanti ada header ini doang ya. Oke, ini header, kita copy ya. Lalu kita letakkan di header. Oke, simpan. Nah, posisinya ternyata nav dulu baru header dari layout ya. Kita cut, lalu kita paste. Jadi sekali lagi header, navnya ternyata nav dulu. Jadi kalau dilihat sini ini nav dulu, baru kemudian headernya. Nah, ini adalah portofolio ini sampai habis. Itu nanti adalah punya si list atau konten ya. Maka nanti kita hapusin kita copy ini, lalu buka list yang ada di konten. Home list, lalu kita paste. Ini home ya. Lalu listnya dibuka, lalu paste dari sini. Kemudian simpan. Kemudian apalagi nih? Nah, ini footer. Footer ke bawah nanti kita ambil sebagai area footer juga. Oke, kita blok terus sampai habis. Nah, ini dia. Kemudian kita copy sebagai footernya. Di wrapper ya, wrapper nanti footer. Lalu paste saja. Kemudian kita simpan. Nah, ketika nanti kita load di sini udah muncul Java Web Media School of Web Design, tetapi tampilannya nggak muncul. Kenapa nih? Karena CSS-nya belum kepanggil, maka kita akan panggil CSS-nya di head. Nanti kita di sini ya. Kita akan sesuaikan path-nya php base URL. Ada di folder apa? Assets. Di dalam apa? Front. Ya. Simpan. Maka nanti yang ini saya copy. Saya copy. Lalu saya paste di sini. Ya. Kemudian simpan. Maka nanti kalau dites sudah tampil nih tampilannya. Nah, udah tampil kan? Tapi gambar-gambarnya belum keluar. Maka nanti kalian buka nav. Nav ini ada yang ini nggak perlu. Oke, header sekarang. Header. Nah, ini kita cocokin juga. Nanti di paste juga di sini. Oke, simpan. Ya. Nih. Oke, lalu nanti kita tes. Maka gambar di sini harusnya muncul. Oke. Nah, ini muncul ya. Tapi one page-nya belum jalan. Salahnya di mana nih? Bisa jadi di konten juga. Konten list. Kita lihat list. Apakah ada gambar? Nah, ternyata ada di sini img ini kita paste juga. Lalu di sini juga paste juga yang ada image itu. Di sini juga paste juga. Kemudian ini juga cukup banyak ternyata. Oke, paste lagi. Oke, ada yang ketinggalan atau tidak? Oke, coba kita simpan. File save. Nah, nanti ketika dites reload ya. Nah, ini gambarnya udah muncul nih. Tapi ada satu yang missing, berarti yang ketinggalan satu nih. Kita cari lagi. Image udah. Ini udah. Ini dia kelewatan. Paste. Oke. Lalu simpan.
dan kita reload lagi. Nah, sudah muncul semua gambarnya. Nah, kalau di template ini kan begitu diklik dia langsung ke bawah ya. Nah, punya kita belum nih. Kenapa nih kira-kira? Nah, itu karena JavaScript-nya belum dikonekin di footer juga ya. Nah, silakan buka footer. Nanti di sini kita akan ada beberapa gambar juga yang mesti ditampilin. Lalu kita paste di sini. Kemudian kita paste lagi. Lalu kita paste lagi. Lalu paste lagi. Oke, ini juga paste lagi. Oke. Nah, di sini nanti juga harus benerin arah path-nya, path lokasi folder template-nya. Maka nanti di sini paste juga. Sini juga paste. Ini tidak, ini karena online ya. Nah, yang ini nanti paste juga. Di sini juga paste juga. Paste juga. Paste. Paste. Nah, kita simpan. Nah, sekarang kita tes. Kalau saya klik portfolio dia langsung jalan. Kalau saya klik kontak dia langsung jalan. Nah, sekarang kita akan custom template ini. Nah, silakan buka nav nanti. Nav. Kita akan mulai dari, nah ini nama ininya dulu. Di sini kan start bootstrap. Saya mau ganti jadi Java Web Media. Maka nanti sini saya ganti jadi Java Web Media. Ya. Oke, kemudian ini nanti juga dia pakai page top. Nanti saya nggak mau, saya mau ganti nih. Ya. Page top ini saya ganti nantinya. Oke. Nah, ini nanti ini portofolio saya ganti jadi home. Nah, ini linknya nanti saya rubah. PHP echo base URL. Lalu yang kalau kita reload lagi nanti ya, saya Java Media. Ya. Nah, ketika diklik masih ke sini. Terus kemudian nanti di sini kita ganti juga, kita nggak pakai one page-nya. Echo base URL berita. Lalu yang ini echo base URL nanti adalah dokumen. Nanti dokumen. Lalu saya copy ini. Center sini lalu saya paste. Nah, nanti saya tambahin sini adalah kontak. Lalu kontak. Oke, coba kita ganti pakai bahasa Inggris aja, news. Sini news juga. Sini document. Ini document, biar pakai bahasa Inggris aja. Simpan. Lalu kita tes. Nah, ini home, news, document, dan kontak. Ya. Nah, sekarang gambar-gambar yang ada di sini ini bisa kita tarik dari dari berita ya. Oke. Nah, footer ini juga bisa kita ganti. Footer ini saya ganti dengan nama, oke, ini ya, location. Kita cari locationnya. Nah, ini kita ganti jadi our office. Nah, ini saya ganti jadi perumahan Ferrari Tirtajaya Indah nomor 36 Tirtajaya Grand Depok City. BR lagi
lagi Kota Depok, Jawa Barat. Oke, simpan. Jadi untuk merubah yang ini ya, kalian begitu dites, nah ini udah berubah ya. Lalu around the web ini nanti kita akan ganti juga ini ada yang ketinggalan kayaknya headnya. Ini dia bener. Nah ini nanti headnya masih ketinggalan. Kenapa? Karena ikon yang di sini nggak muncul nih. Ini kan harusnya ada ikonnya, lalu kita paste aja di sini. Oke, kita simpan. Jadi pastikan ini juga ada. Maka nanti begitu di reload, nah ini dia ya. Oke, nah sekarang masih di footer ya. Oke, linknya apa nanti nih? Misalkan Java Web Media ya. Oke, itu adalah salah satu linknya. About freelancer. Nah, saya ganti nih about Java Web Media. Kemudian sini saya ganti Java Web Media is a web design school in Depok. Visit our website. Nah, di sini nanti adalah javawebmedia.com. Di sini www.javawebmedia.com. Lalu kita simpan. Ya. Nah, copyright ini kita bisa ganti dengan lalu sini saya ganti php echo date. Nah, maka nanti ketika dites, ketika ini footer ya, ketika dites nanti adalah seperti ini. Oke, begitu diklik nanti jelas langsung buka websitenya. Nah, ini adalah date tadi ya. Nah, sekarang kita akan panggil news ya. Newsnya belum ada kan. Nah, untuk footer ini nanti kita akan, karena footer ini ternyata ada sebagian punyanya si portofolio ya. Jadi portofolio ini nanti kita pindahkan aja ke list sampai dengan ini portofolio ini panjang ya, sampai sini seperti ini. Iya, sampai portofolio sini. Saya cut saja. Karena footer sebenarnya nggak terlalu panjang, dia pendek aja. Lalu saya taruh di list aja. Di sini bawahnya. Ya, saya ulang. Lalu saya paste di sini. Simpan. Kita tes dulu, pastikan nggak ada yang error. Oke, nggak ada yang error ya. Jadi footer sebenarnya cukup pendek dari layout ini. Footer cuman ini aja. Sedangkan jejaring sosial yang mungkin tidak perlu bisa kita matikan ya. Nah, ini juga bisa kita rapikan dulu, ditempelkan saja biar nggak berantakan. Oke. Nah, sekarang di sini misalkan ini button sosial FA Google Plus. Ini Google Plus, Twitter, LinkedIn saya matiin sama Dribble karena kita nggak pakai itu. Kita pakainya adalah FA Instagram ya. Nah, Instagramnya sama nanti Java Media. Ya, langsung aja instagram.com/javawebmedia. Lalu yang ini kita ganti juga jadi Twitter javawebmedia.com.
maka nanti yang muncul cuma 3 ya. Jadi ya, Facebook, Instagram, dan Twitter ya adalah jejaring sosial yang aktif yang saya pakai di Java Web Media. Nah sekarang gini, sini nanti secara layout ini udah ya, maka nanti kita akan buat apa namanya, ini kalau diklik kan nanti muncul pop-up-nya. Nah kemudian di sini juga about nanti belum kita ganti ya. Nah sekarang kita akan tampilkan data beritanya. Nah nanti kita buka, kita akan mulai ngoprek ini ya. Home udah ya, kita akan menampilkan satu berita utama ya, berarti modifikasi berita model ya .php. Nah maka nanti kalian silahkan buka berita model.php. Oke, nah gini. Nah nanti kita bisa tampilkan dulu satu aja. Saya copy nih, lalu saya paste di sini. Oke. Nah di sini nanti adalah berita utama misalkan. Nah karena header tadi ternyata ada tampil di semuanya berita utama, header tadi ada, ini header ternyata cuma begini doang ya. Nah kita cut aja, kita pindahkan aja ke list aja. Kita buka list, lalu paste di sini. Kita taruh atas aja. Sedangkan di wrapper kita nggak perlu header, ini kita buang saja ya. Nah maka nanti kita reload, harusnya tidak masalah. Oke, tidak masalah. Nah sekarang buka berita model, berita utama, maka nanti saya butuhnya row aja, row. Jadi ini di copy dari sini, lalu di paste di sini, lalu jadi row. Nah kemudian di berita itu nanti harus yang statusnya publish ya, this db where status berita publish ya. Jadi saya butuh berita utama 1 biji. Oke, nah maka nanti kita bisa buka home. Di home itu nanti kita bisa panggil berita header, atau header aja, bisa header aja, this berita model. Nah kita lihat berita modelnya namanya berita utama ya, kita bisa kita copy sini berita utama, lalu kita tampilkan di sini header, nah nanti data ini bisa kita tarik nih ke list ya. Ini adalah ininya, tabnya. Nah saya ganti nih, nanti diambil dari data berita utama, assets, upload image, dari header gambar. Nah kita simpan, lalu kita tes. Ini dia. Oke, kita bisa ganti sih pakai thumbs-nya. Oke, lalu kita reload. Oke, seperti itu. Nah kelasnya nanti kita bisa tambahkan. Nah ini ALT-nya kita tambahkan juga, php echo header. Ini dari controller ya. Nah ini adalah header ya, yang kita ambil dari tabel berita. Maka nanti sini kita echo juga header judul.
ya. Terus nanti kelasnya bisa juga kita tambahin image responsive, image rounded, img rounded, benar nggak? Ya ini dia udah. Atau kalau misalkan bootstrap, kita bisa buka bootstrap, image circle. Nah kita buka sini. Nah ini dia, ini rounded. Nah ini circle. Kita bisa ganti berarti nanti di sini circle saja. Circle. Nah ya. Nanti begitu kita tes di sini, gambarnya jadi lingkaran harusnya kalau benar. Nah gitu ya. Nah kemudian start bootstrapnya kita ganti dari judul ini ya. Ini kita php echo header judul. Oke, maka nanti kita tes judulnya apa nih. Oh, yang belajar coordinator di Java Media, bagus. Nah lalu di sini nanti kita akan tampilkan juga php echo karakter limiter header isi. Karakter limiter itu membatasi jumlah karakter ya. Saya anggap 150, misalkan 150 karakter ya. Nah nanti kita tes error enggak. Nanti sepertinya error. Nah kenapa? Ini karena di config kalian set juga, jadi karakter limiter. Nah ini diaktifkan di autoload.php ya. Jadi nanti cari namanya autoload. Nah nanti helpernya kita aktifkan, namanya helper text. Sini ya. Oke, kita tes lagi. Ini kan error. Nah ini udah berubah ya. Oke, sudah rapi. Jadi aktifkan helper text ya. Helper text tuh yang ini. Nah ini dia. Oke, kalau sudah tutup saja. Kita model, kita simpan. Nah nanti kalau dites seperti ini. Nah kalau nanti misalkan saya nambah, oh iya, saya akan tambahkan satu link lagi. Coba buka wrapper, nanti ada di nav. Kita akan tambahkan satu link lagi di sini. Copy saja. Lalu paste. Nah nanti sini login. Nah nanti sini bisa kita tambahkan i plus fa key. Lalu sini login. Oke, kita tambahkan di sini target. Targetnya blank saja. Ya, nah nanti kalau kita reload, di sini ya. Oke, login ya. Nah bisa juga kita tambahkan button di sini. Kita tes lagi ya. Oh, nggak jalan. Nah ini udah muncul. Button apa nih? Button warning. Coba kita tes lagi ya. Nah login ya. Oke, kita klik login. Nah nanti kita login. Nah kita akan tes. Kemarin saya lupa.
Nah, kita akan tes berita ini kalau ditambah bagaimana. Ya, misalnya saya buat sebuah sampel berita. Desain, saya masukkan sebuah teks. Oke saja. Saya copy nih. Lalu saya coba masukkan sebuah berita. Misalkan di sini welcome to Java Web Media. Oke, berita, lalu sini saya paste saja. Ya, pas ke sini. Oke, ini isinya. Oke, nah sekarang cari gambarnya misalkan. Saya cari gambar untuk diupload. Nah, misalkan inilah sebagai gambarnya. Lalu saya save. Nah, udah muncul ya, ini satu. Maka nanti di sini akan berubah ketika saya refresh. Tuh, udah berubah ya. Ya, tapi gambarnya kurang bagus. Nah, kita bisa ganti gambar yang bagus, yang cukup gede. Misalnya gambar apa nih? Nah, gambar inilah. Save lagi. Nah, kita tes lagi di sini. Nah, ini udah berubah ya, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang jadi seperti itu tadi untuk bikin home-nya ya. Nah, sekarang routing. Kan kita tiap kali akses Rian tuh harusnya munculnya home-nya kan. Tapi sekarang kan masih muncul begini. Routing itu nanti kalian bisa akses di config/root.php. Nah, silakan nanti diganti di default controller. Nah, silakan buka roots. Ini dia roots. Nah, ada code-nya. Default controller dia adalah welcome. Jadi dia refer ke controller ini. Sedangkan kita udah bikin controller namanya home. Maka saya nanti ganti jadi home. Sudah kan? Oke. Nanti begitu dites, Rian. Ya, udah berubah. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.